Haleluya, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita. Saudara, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saya sangat senang saudara bisa berjumpa saudara kembali di program doa pagi ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, hari yang diberkati Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, karena Engkau Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami. Engkau setia menyertai kami, Engkau setia memelihara hidup kami dengan sempurna. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, berkatilah setiap kami dimanapun kami ada. Berbicara kepada kami secara pribadi Tuhan, buat kami mengerti firman-Mu, buat kami menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Kuatkan setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami ada Tuhan. Beri kekuatan baru, urapi dengan pengurapan baru. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya ulangi saudara, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti memiliki mimpi, memiliki cita-cita, harapan, keinginan, dan kerinduan di dalam hati kita. Kita pegang janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Bahwa Dia adalah Bapa yang mau memberi masa depan yang penuh pengharapan bagi kita anak-anak yang dikasihinya. Oleh karena itu sampai pada saat ini saudara, saya percaya banyak dari kita sedang menanti-nantikan Tuhan berkarya secara ajaib atas hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang menantikan kesembuhan yang sempurna atas suatu sakit penyakit yang dialaminya. Mungkin ada di antara kita yang sedang menantikan pemulihan terjadi di dalam pernikahannya, di dalam keluarganya, hubungan dengan orang yang dikasihinya. Atau mungkin ada yang sedang menantikan terobosan yang ajaib di dalam keuangannya. Mungkin ada yang sedang menantikan saat di mana bisa memulai suatu bisnis atau usahanya sendiri. Mungkin ada yang menantikan untuk bisa melayani Tuhan di suatu bidang tertentu di gerejanya. Atau mungkin dalam waktu dekat ini saudara ada yang sedang menantikan penyediaan Tuhan atas kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Ya, banyak dari kita sedang menanti-nantikan Tuhan bekerja dengan ajaib dalam hidup kita. Namun karena sepertinya semuanya itu apa yang dinantikan terlalu lama untuk terjadi, apa yang dinanti-nantikan belum kunjung datang dan tidak terjadi juga dalam hidupnya, maka tidak sedikit yang kecewa dan bahkan ada yang mulai berpikir bahwa janji-janji Tuhan itu sepertinya
tidak akan terjadi dalam hidupnya, saudara. Saudaraku, alasan mengapa banyak orang-orang tidak menerima janji Tuhan terjadi dalam hidup mereka adalah karena mereka putus asa dan menyerah terlalu cepat, saudara. Atau mereka menyerah terlalu dini. Mereka tidak cukup sabar untuk menantikan Tuhan. Mereka tidak begitu yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, menepati janji-janjinya, saudara. Di dalam Ibrani 10 ayat 36 tertulis, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat ini di dalam terjemahan lain atau di dalam terjemahan Indonesian Modern Bible tertulis, kamu perlu bersabar supaya sesudah melakukan kehendak Elohim, kamu menerima apa yang dijanjikan itu. Saudaraku, kunci untuk kita menerima janji Tuhan adalah bersabar menanti-nantikan Dia, saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita, anak-anak yang dikasihinya. Walaupun kita tidak melihat sesuatu sedang terjadi sekarang, saudara, bukan berarti Tuhan sedang tidak bekerja dalam hidup kita. Atau mungkin ada yang berpikir bahwa sepertinya terlalu lama itu terjadi, bukan berarti Tuhan kehabisan pilihan dan kebingungan akan berbuat apa. Keadaan sepertinya tidak membaik dengan cepat, bukan berarti Tuhan tidak melakukan apa yang Dia telah janjikan. Tuhan, Bapa kita yang kita sembah itu, saudara, adalah Tuhan yang setia terhadap firman-Nya. Semua janji-janjinya adalah ya dan amin. Oleh karena itu, penting untuk kita menanti-nantikan Tuhan kita dengan benar. Dengan benar yang bagaimana, saudara, yaitu dengan tinggal di dalam hadirat-Nya. Tinggal di dalam hadirat Tuhan artinya kita tetap dan kita memberikan waktu kita setiap hari untuk menyembah Dia, untuk mencari wajah-Nya. Artinya kita tetap berdoa, kita tetap memuji Dia di dalam segala keadaan. Kita tetap membaca firman-Nya, mempelajari firman-Nya, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Tinggal di dalam hadirat Tuhan, saudara, artinya kita tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita tidak meninggalkan ibadah-ibadah di gereja kita, saudara. Dan saya sangat percaya sekali, ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan tinggal di dalam hadirat Tuhan seperti ini, maka Dia akan meneguhkan kita setiap hari. Maka Dia akan memberikan kekuatan baru kepada kita, memberikan kita pengharapan, memberikan kita damai dan sukacita dalam menanti-nantikan janji-Nya terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, percayalah bahwa janji-janji Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Tuhan pasti menggenapi apa yang telah Dia janjikan. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, saudara. Dia menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya di waktu yang tepat. Dia tidak akan mengecewakan anak-anak-Nya yang berharap penuh kepada-Nya. Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak mengecewakan, saudara. Teruslah nanti-nantikan Dia di dalam hadirat-Nya setiap hari. Janji-Nya pasti terjadi, sebab Dia bukan Tuhan yang mengingkari janji-Nya. Dia Tuhan yang setia menepati janji-janji-Nya, saudara. Haleluya. Pagi ini saya berdoa, biarlah setiap kita melalui renungan ini kita dikuatkan, saudaraku. Kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang sabar, menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan janji-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Kita setiap hari rindu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Sungguh tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Dia sedang mengatur yang terbaik bagi kita. Dia sanggup memberikan apa yang kita doakan, bahkan jauh lebih
banyak dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, bahkan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Sebab Tuhan kita tahu yang terbaik bagi setiap kita, anak-anaknya. Haleluya, ingat firman-Nya, kamu perlu bersabar supaya sesudah melakukan kehendak-Nya, kamu menerima apa yang dijanjikan itu. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang selalu mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa kepadamu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan perlindungan-Mu sepanjang istirahat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan baru kepada kami setiap kali kami datang kepadamu menanti-nantikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menepati janji-Mu. Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Engkau setia menepati janji-janji-Mu. Berikan kami kesabaran dalam menanti-nantikan janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Berikan kami ketekunan yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka ada. Siapapun yang sedang mengikuti program doa pagi ini Tuhan. Engkau memberkati. Biar Engkau bekerja dengan ajaib dalam kehidupan mereka ya Bapa. Di setiap area kehidupan mereka. Engkau bekerja dengan ajaib dalam nama Yesus Tuhan. Bahwa mereka semakin dekat dengan Engkau. Bahwa mereka mengalami kasih kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Demi nama Yesus Tuhan. Mau berdoa Tuhan. Apapun masalah, tantangan, kesulitan yang sedang anak-anak-Mu hadapi hari-hari. Berikan mereka kecakapan, kesanggupan yang daripada Engkau menghadapinya Tuhan. Bahkan nyatakan pertolongan yang daripada Engkau. Nyatakan kemuliaan-Mu terjadi dalam hidup mereka. Engkau membuka jalan saat tiada jalan. Engkau membuka pintu-pintu yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah usaha, pekerjaan, bisnis, karir anak-anak-Mu, studi anak-anak-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati rumah tangga, pernikahan mereka, hubungan antara anak dan orang tua. Tuhan memberkati. Suami istri juga Tuhan memberkati. Tuhan memulihkan setiap keluarga-keluarga yang mengalami keretakan hubungan. Engkau sanggup pulihkan dengan ajaib Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar bagimu. Engkau memberi pengertian yang daripada Engkau kepada setiap suami, kepada setiap istri, kepada setiap anak-anak. Curahkan damai sejahtera dan sukacita di atas setiap rumah tangga dan keluarga ya Tuhan. Mau berdoa Bapa secara khusus bagi setiap mereka yang sedang terbaring sakit atau sedang menghadapi suatu sakit penyakit di dalam tubuh mereka Tuhan. Apapun itu nama sakit penyakitnya, Engkau tahu. Engkaulah tabib di atas segala tabib ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup menyembuhkan. Biarlah Engkau menjamah tubuh yang sakit ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa yang baik, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan yang dari surga mengalir di atas tubuh yang sakit. Di dalam tubuh yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kesembuhan terjadi. Ada mujizat terjadi. Tuhan memberi kekuatan baru. Tuhan memulihkan. Tuhan menyembuhkan sempurna demi nama Yesus Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit telah disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, dimanapun kami ada.
Dan kemanapun kami pergi, biarlah perlindungan-Mu sempurna. Setiap kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan, ada di dalam tudung-Mu yang sempurna, ditudungi dengan darah Yesus Kristus yang berkuasa, disertai para malaikat-Mu, alami perlindungan, damai, sejahtera, sukacita daripada Engkau, dipagari anugerah-Mu seperti perisai ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sungguh kami percaya Engkau mengerti apa yang kami rindukan, apa yang kami doakan, apa yang menjadi harapan kami. Ini kami naikkan kepada-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa, saudara. Saya percaya Tuhan telah mendengar doa kita dan Dia memberi yang terbaik bagi kita sebab Dia tahu yang terbaik, saudara. Jalani hari ini dengan semangat, dengan antusias, saudaraku. Ingat selalu untuk kita menanti-nantikan Tuhan tinggal diam di dalam hadirat Tuhan setiap hari, saudara. Memberikan waktu kita untuk berdoa, membaca, merenungkan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.